Misakon kelita itu terkait dengan perjanjian antara dua anak manusia di mana terjadi ikatan pernikahan di antara mereka. Dan ini nyambung dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, berhati-hatilah, waspadalah, dan betul-betul amanah dalam urusan wanita. Fa innahunna awanun indakum, karena mereka itu adalah tawanan kalian. Ahadtumuhunna bi amanatillah wastahaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka sebagai amanah dari Allah dan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Ini satu hal perkara yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasannya ketika seseorang hendak menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia harus melintasi sirat. Dan di dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya masing-masing orang keadaannya berbeda-beda. Ada yang melintasi sirat secepat kilat, sangat cepat sekali. Kemudian ada juga yang melintasi sirat seperti angin yang berhembus sangat cepat. Kemudian ada yang melintasi sirat seperti burung yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada yang melintasi sirat dengan kecepatan sebagaimana kuda tunggangan yang dipacu dengan sangat kencang. Kemudian ada juga yang melintasi sirat sebagaimana mengendarai unta, bahkan ada yang merangkak. Masing-masing berbeda keadaannya sesuai dengan amal yang dibawanya, dan masing-masing ada konsekuensi akan terpelanting, kemudian terperosok masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang menarik adalah ketika seseorang itu akan melintasi sirat, di sisi kiri dan kanannya sirat itu ada ar-rahim dan amanah. Yang keduanya meminta agar siapapun yang akan melintasi sirat lebih dulu menunaikan hak mereka. Dan ini menjadi satu hal yang menarik. Dua hal, amanah maupun ar-rahim, ya. Ini ada satu hal yang dalam konteks keluarga menjadi satu hal yang niscaya untuk dibahas atau dibicarakan. Berkenaan dengan amanah, misalkan amanah itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran ada sekitar 19 ayat yang menyebutkan kata amanah, dan dari 19 itu ada satu ayat yang sangat penting untuk kita bahas, yang dalam surat Al-Ahzab ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianati. Selain tidak mampu atau merasa tidak sanggup untuk memikul amanat, mereka juga khawatir akan mengkhianatinya. Maka kemudian amanat ini dipikul oleh makhluk bernama manusia. Sungguh manusia itu dalam keadaan amat zalim dan amatlah bodoh. Tapi memang takdir memperjalankan bahwasanya manusialah yang dipandang mampu untuk memikul amanah. Sekalipun nanti ada di antara manusia yang kemudian dia khianat atau tidak bisa menjalankan amanah, ada yang betul-betul bisa amanah sesuai dengan memang kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang amanah, ada dua amanah penting dalam kehidupan itu. Yang pertama adalah kesaksian manusia yang diungkapkan oleh manusia dari sulbi Bani Adam. Jadi sebelum penciptaan manusia, dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa'id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu?
bukankah aku ini Rabbmu? Maka kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidna. Betul, kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang demikian itu kami lakukan, Allah lakukan agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perjanjian yang telah lalu. Kenapa dikemukakan dalam ayat Al-Quran adalah untuk mengingatkan manusia bahasanya mereka telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang besar sehingga manusia tidak bisa mengelak lagi bahasanya mereka telah mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Kemudian yang kedua yang tidak kalah besar adalah berkenaan dengan akad. Akad yang dilakukan manusia di antara dua manusia, di mana akad ini nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya sehingga akad ini diberikan nama dengan istilah khusus, yakni misaqon ghalidah. Wa akhadna minkum misaqon ghalidah. Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat, dalam surat An-Nisa ayat 21. Sudah sering kita bahas bahwasanya misaqon ghalidah dalam Al-Quran disebutkan di 3 tempat. Yang pertama berkenaan dengan perjanjian antara Allah dengan Bani Israel sampai Allah mengangkat Bukit Tursina. Kemudian yang kedua adalah perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul ulul azmi, yang kita tahu para nabi dan rasul ulul azmi adalah mereka para nabi dan rasul yang paling berat ujian dan cobaannya. Dan yang ketiga ternyata misaqon ghalidah itu terkait dengan perjanjian antara dua anak manusia, di mana terjadi ikatan pernikahan di antara mereka. Dan ini nyambung dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, berhati-hatilah, waspadalah, dan betul-betul amanah dalam urusan wanita. Fa innahunna awanun indakum, karena mereka itu adalah tawanan kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah wastaghaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka sebagai amanah dari Allah, dan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Ini tentu satu hal perkara yang sangat besar. Dari sesuatu yang tadinya diharamkan oleh Allah ketika dua orang laki-laki dan perempuan berhubungan tanpa adanya akad nikah, tanpa ada ikatan yang halal di antara mereka, itu menjadi haram. Tapi kemudian melalui satu perjanjian yang kalau boleh dibilang dilakukan secara singkat dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu bisa mengubah status hukum di antara dua orang laki-laki ataupun perempuan. Sehingga dari sini kita pahami bahwasanya pernikahan adalah sebuah keputusan yang besar dan penting. Ia adalah sebuah kerja besar, membutuhkan energi yang besar, kemudian juga tantangan dan masalah-masalah yang akan dihadapinya di kemudian harinya. Bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah. Maka pernikahan seyogyanya tidak dilakukan secara serampangan, tidak bisa asal-asalan, sekedar coba-coba, atau ini adalah satu kebetulan, ini adalah toh kalau mengeluarkan mahar mungkin hanya dengan seperangkat alat sholat, ada yang menganggap seperti itu. Kemudian toh kalau mengucapkan akad tidak terlalu butuh waktu yang lama. Tidak demikian, karena ini sesuatu hal yang besar, keputusan yang penting, maka harus dipikir dan direncanakan sematang mungkin. Jika saja kita membangun rumah saja, itu butuh persiapan dan perhitungan yang cermat serta matang, terlebih ketika kita membangun sebuah keluarga. Karena pada dasarnya ketika membangun sebuah keluarga itu bukan sekedar memenuhi hasrat kemanusiaan, melainkan ia adalah amanah ilahi untuk membangun peradaban kemanusiaan yang mulia. Bukan semata-mata karena untuk mendapatkan keuntungan materi, bukan semata-mata untuk bisa menyalurkan syahwat secara halal dan bermartabat, bukan sekedar mencari popularitas. Karena bisa jadi orang menikahi seseorang itu kemudian terangkat martabatnya, ya, kemudian dia menjadi lebih dikenal, ya. Dia paling minimal, ya, dia tidak dianggap lagi sebagai jomblo gitu loh. Tetapi pernikahan itu harus didasari adalah motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena begitu besarnya nilai dari sebuah pernikahan itu,
Maka pengkhianatan terhadap satu institusi yang bernama pernikahan itu mengandung konsekuensi yang besar, ya, suatu konsekuensi yang besar. Sehingga ada satu riwayat di mana disebutkan bahwasanya dalam riwayat tersebut nanti di yaumul qiyamah semua manusia dari mulai yang awal sampai kemudian yang akhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Dan yang menarik ketika mereka dikumpulkan di yaumul qiyamah, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, maka ada di antaranya yang dikibarkan kepadanya bendera siapa? Bendera seorang pengkhianat. Waqilah hadhihi ghadratu fulan bin fulan, ketahuilah ini adalah benderanya fulan bin fulan. Maka bayang ya, ini konsekuensi logis ketika orang tidak bisa amanah, dia mengkhianati apa yang menjadi amanah bagi dirinya. Betapa memalukannya di hadapan sekian banyak orang, ada orang-orang yang mengibarkan bendera bahwasanya dirinya adalah pengkhianat. Maka pernah ada suatu ketika seorang anak gadis begitu membaca riwayat ini hadis dari Ibnu Umar, ya, diriwayatkan oleh Muslim, bisa dicek di nomor 1735. Begitu membaca hadis atau riwayat ini, sang gadis itu menyadari kekeliruannya. Dia tadi berpacaran dengan seorang laki-laki, tapi begitu membaca hadis ini, dia tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sekiranya nanti di yaumul qiyamah dia harus membawa bendera itu di hadapan bapaknya atau di hadapan ayahnya, sementara ayahnya melarang keras dia berhubungan dengan seorang laki-laki yang notabene adalah bukan siapa-siapa bagi dirinya. Maka kemudian serta merta dia memutuskan hubungan dengan laki-laki tersebut. Berarti dia ingin menjaga amanah pesan dari orang tuanya. Begitu ada satu kisah yang disampaikan oleh Dr. Amru Khalid dalam salah satu buku yang ditulisnya. Ada seorang wanita, ya, seorang wanita yang kemudian mendapati suaminya menikah lagi. Dan begitu dia mendapati suaminya menikah lagi, tentu saja dia marah-marah, kecewa karena sebelumnya tidak pernah diajak bicara oleh suaminya ketika kemudian suaminya memutuskan untuk menikah lagi. Tetapi dia menahan diri untuk tidak mengatakan di hadapan suaminya, menunjukkan kekesalannya kepada suaminya, dan berharap suaminya akan menceritakan tentang apa yang dilakukan suaminya dengan menikahi perempuan yang lain. Qadar Allah, dalam perjalanannya belum lagi suami menyampaikan bahwasanya ia telah menikahi seorang wanita yang lain, kemudian suaminya meninggal dunia. Karena ia adalah seorang muslimah yang baik. Begitu mendapati suaminya meninggal dunia, dia sadar bahwasanya ada hak wanita yang lain di tempat yang lain, sekalipun dia belum pernah mengenal perempuan itu, yang dia tahu telah dinikahi oleh suaminya. Maka kemudian wanita ini mendatangi perempuan itu yang notabene adalah madunya untuk menyampaikan berita duka bahwasanya suaminya telah meninggal dunia dan ingin memberikan haknya berupa pembagian waris yang menjadi hak wanita lain yang dinikahi oleh suaminya. Tapi Masya Allah ya, ternyata wanita yang dinikahi suaminya ini adalah juga seorang muslimah yang baik, ya. Jadi bukan pelakor ya, sebagaimana kalau seorang muslimah yang baik, yang paham. Karena hanya persoalan laki-laki tidak menceritakan atau tidak menyampaikan kepada istrinya ketika menikahi perempuan ini. Di mana letak kebaikannya? Perempuan ini mengatakan, ya Umi, ya, saya sudah diceraikan oleh suami Anda, sehingga apa yang Anda bawa ke sini, yang itu menurut Anda itu adalah hak saya sebagai istrinya, saya menjadi tidak berhak lagi. Karena apa? Suami Anda telah menceraikan saya. Masya Allah. Satu muslimah yang baik, dia tahu ada hak perempuan lain, dia hendak memberikannya. Sementara satu yang lainnya, perempuan yang lainnya, dia merasa tidak berhak terhadap itu, kemudian tidak mau menerimanya. Karena dia ingat, qad sami Allah, sungguh Allah mendengar, sungguh Allah melihat. Maka dua wanita muslimah ini, yang satu ingin memberikan haknya, satu merasa tidak berhak untuk menerimanya, maka dikembalikannya. Nah, sahabat inspiran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Perkara yang penting untuk kita senantiasa perhatikan adalah berkenaan dengan amanah. Mungkin ada kalanya anak itu kecewa pada orang tuanya,
Tetapi ketahuilah ya, seberapapun besar kekecewaan kita kepada orang tua kita ya, sekali lagi kita sebagai seorang anak, kita berhak untuk memberikan hak orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita. Mungkin yang namanya orang tua pernah kecewa kepada anaknya, tetapi seberapapun dia kecewa kepada anak-anaknya, anak-anak itu memiliki hak atas dirinya, memiliki hak pendidikan, memiliki hak untuk mendapatkan contoh yang baik, memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang baik, nafkah dan seterusnya. Seberapapun besar kekecewaan kita kepada pasangan hidup kita, seorang istri mungkin pernah kecewa kepada suaminya. Bagaimanapun laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia berhak mendapatkan ketaatan. Setiap perintahnya berhak untuk ditaati selama itu perkara yang ma'ruf dan tidak menyelisih syariat Allah ya. Dia harus menghormatinya, dia harus menghargainya karena bagaimanapun dia adalah suaminya. Seberapapun besar kekecewaan seorang suami kepada istrinya, bagaimana dia telah mengambil alih tanggung jawab itu dari orang tuanya, dia punya kewajiban untuk menjaganya, melindunginya, merawatnya, kemudian juga mendidiknya gitu. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena itu amanah bagi dirinya. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan silaturahim. Menarik ya, mungkin ada sedikit kesalahpahaman di kalangan masyarakat berkenaan dengan istilah silaturahim atau silaturahmi ini. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks hadis, silaturahim itu sejatinya hanya berlaku dalam kekerabatan atau keluarga, dan itu pun ada levelnya, ada yang wajib, ada yang kemudian mandub. Jadi hubungan teman, kolega itu berbeda sebenarnya. Jadi yang mendapatkan peringatan khusus di dalam beberapa riwayat tentang kewajiban untuk tidak memutus silaturahmi, untuk menjaga silaturahmi adalah berkenaan dengan yang ada unsur kekerabatan di situ. Jadi kalau kita ingin di lapangan rezekinya, misalnya ada beberapa riwayat seperti itu adalah dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga kerabatan. Maka termasuk diantara hak yang harus disegerakan ketika tidak diperkenankan seseorang itu mendiamkan kerabatnya lebih daripada tiga hari. Itu diantara perkara yang penting. Suami mendiamkan istrinya, orang tua mendiamkan anaknya, atau sebaliknya anak mendiamkan orang tuanya atau paman bibinya, tidak diizinkan. Pernah dalam satu momen di mana di malam Arafah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat untuk berdoa. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak boleh duduk bersama kita pada saat ini adalah orang yang qati'ur rahim, memutus silaturahmi. Maka kemudian serta merta ada seorang laki-laki yang berdiri. Kenapa? Rasul tidak mengizinkan orang yang qati'ur rahim, memutus silaturahmi, berada di tempat itu. Karena apa? Bisa menghalangi turunnya rahmat di saat mereka berdoa. Ada seorang laki-laki kemudian berdiri, kemudian mengatakan, "Ya Rasul, kenapa engkau berdiri?" "Ya Rasul, saya mempunyai seorang bibi dan sudah beberapa tahun terakhir ini saya memutuskan silaturahmi dengannya. Demi mendengar apa yang Anda katakan, kemudian saya membangun lagi hubungan dengan bibi saya, kemudian saya minta maaf kepada bibi saya, kemudian bibi saya menangis ya. Begitu seterusnya, kemudian Rasul mengatakan semoga Allah mengampunimu, kemudian juga Allah mengampuni ibumu, juga mengampuni bibimu. Nah, ini penting itulah kenapa ada syariat di mana ketika seseorang itu ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya terutama, itu dia punya kewajiban untuk menyambung silaturahmi dengan bibinya, dengan pamannya, dengan kerabat-kerabatnya, bahkan dengan teman dekat orang tuanya gitu, seperti itu. Hanya saja sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada fenomena keterkucilan atau keterasingan yang disebut oleh, saya pernah ada satu buku yang saya baca dari Dr. Amru Khalid juga, dua keterasingan atau keterkucilan. Jadi begini, keluarga itu ada keluarga dalam lingkup tingkatan keluarga yang kecil, terdiri dari apa? Suami istri, ayah ibu, kemudian anak, orang tua, itu lingkup yang kecil. Tapi ada yang lebih luas, yakni keluarga besar. Nah, yang seringkali terjadi adalah dalam lingkup keluarga besar ini, keterkucilan itu. Apa penyebabnya? Dua hal kalau menurut Dr. Amr Khalid. Yang pertama karena memang sudah putus silaturahmi, putus hubungan. Ini adalah perkara yang besar sebenarnya. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena ada perselisihan berkenaan
persengketaan berkenaan dengan masalah warisan, kemudian juga bisa jadi karena ketidakcocokan sebagian keluarga terhadap perilaku keluarga yang lain, karena sikapnya dan lain sebagainya, sehingga kemudian terputus di antara mereka. Dan ini sekali lagi adalah perkara yang besar, ya. Kemudian yang kedua, tidak sampai putus hubungan, tapi saling acuh tak acuh di antara mereka, ya. Dalam keluarga itu nggak ada kepedulian sama saudara yang lain, bagaimana keadaan ekonominya, apa kebutuhannya, yang bahkan mungkin saudara yang sakit tidak nengok, lalu masih kerabat, ya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, dan kemudian sibuk dengan masalah-masalah yang dihadapinya sendiri-sendiri, sehingga tidak punya cukup waktu, seolah-olah tidak punya cukup waktu untuk menghubungi kerabat atau keluarga tersebut. Mereka hanya bertemu pada momen-momen tertentu, misalkan pada saat acara pernikahan, atau saat mungkin saudaranya sakit, atau mungkin pada pertemuan-pertemuan keluarga yang sifatnya sangat terbatas, atau kemudian bahkan saat kematian. Itu sering terjadi, dan di momen-momen tertentu tersebut itu saja, itu kadang nggak lengkap. Kadang ada juga anak-anak muda yang tidak merasa nyaman untuk menghadiri momen seperti itu, sehingga pertemuan keluarga atau kemudian acara-acara pesta resepsi pernikahan itu yang dihadiri dalam kalangan terbatas sudah waktunya jarang terjadi. Kemudian juga tidak sempat mengenalkan ini siapa. Mungkin bisa jadi ada paman tidak mengenal ponakannya, ada sepupu, apalagi saudara sepupu yang tidak saling mengenal di antara mereka, ya, karena tadi kesibukan di antara mereka. Nah, ini penting untuk kita pahami. Maka di beberapa momen-momen yang pertemuan keluarga, penting untuk kita saling mengenalkan dengan kerabat kita, karena itu di antara wujud dari silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bukan menghubungkan sesuatu yang sudah ketemu, tapi silaturahmi itu adalah menghubungkan sesuatu yang hampir terputus atau nyaris terputus, atau menghindari qati'ur rahim, supaya mereka tidak saling terputus. Nah, dua hal ini yang penting untuk kita perhatikan, karena apa? Setiap kita nanti ketika akan melintas syarat akan bertemu dengan makhluk Allah yang bernama Ar-Rahim dan amanah ini, dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tidak sampai tergelincir ketika melintasi sirat. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya, melindungi kita semuanya. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.